kita telah tetapkan 3 orang tersangka, yaitu Saudara RE, Saudara RR, dan Saudara KM. Tadi pagi dilaksanakan gelar perkara, dan tim sus telah memutuskan untuk menetapkan Saudara FS sebagai tersangka. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Kembali ke Menko Polhukam Mahfud MD. Pak Mahfud, apakah ada dampak politik internal di Polri setelah Kapolri menetapkan Verdi Sambo sebagai tersangka? Saya kira iya, dan ini kesempatan untuk berkonsolidasi ya. Karena kalau kita baca di media kan orang yang tadinya sepertinya membela-bela Sambo sekarang udah mulai ambil wastafel ya untuk membersihkan diri. Itu artinya bisa diajak kembali bergabung gitu. Bergabung ke dalam satu visi, bukan selama ini tidak bergabung ke dalam satu visi kebijakan untuk kebaikan Polri. Itu saja saya kira. Ini yang harus dilakukan Kapolri apa, Prof. Mahfud, setelah kasus ini? Mengkonsolidasikan itu kekuatan di Polri, karena dukungan untuk Kapolri ini kalau dari publik ya kuat banget. Itu agar Kapolri melakukan pembenahan ke dalam, dan pemerintah juga merasa begitu, merasa terbantu dalam banyak hal bisa diselesaikan dengan baik, sehingga itu tadi ya indeks persepsi publiknya paling tinggi sumbangannya terhadap kepercayaan publik terhadap pemerintah. Minimal itu yang ditulis oleh Kompas, oleh Anda. Oke. Jadi artinya Polri berutang budi pada publik juga ya dalam pengungkapan kasus ini ya? Oh iya, kalau publik diem aja mungkin berat melawan ke dalam itu. Tapi kalau dibantu oleh tekanan publik, dan itu yang selalu saya lakukan sejak saya jadi Ketua MK, saya tidak punya pengikut, tidak punya partai. Tapi saya selalu bersinergi dengan publik, dengan NGO, dengan apa yuk, lempar ke wartawan gitu kan. Kalau wartawan sudah rame-rame gitu, siapa bisa mengelak kan gitu. Sudah, titipkan aja ke Mas Kiki, ke Mas Basori gitu. Kalau sudah di wartawan rame, NGO rame, ya sudah jalan itu. Oke, Pak Mahfud, masih oke kan di program ini? Pertanyaan pertama saya, Pak Mahfud, soal Baradae yang minta perlindungan hukum, gimana, Prof. Mahfud? Iya, menurut saya harus dilindungi, karena begini ya, itu bisa saja nanti ada orang dalam menghabisi dia. Itu kan banyak di film-film dan di novel-novel yang begitu, dan di dalam praktek kita. Dulu ketika kasus pembunuhan Safrudin Kartasasmita, apa itu yang pelakunya bunuh diri di dalam penjara, diberitakan bunuh diri dalam penjara, dan itu bisa terjadi, dan itu gampang, makanan gitu ya, makanan. Kemudian kalau Pak Susno Duaji bilang AC, karena banyak orang mati hanya nyedot AC kan di mobil di mana, itu bisa dimasukkan dari situ. Oleh sebab itu tuh harus dilindungi betul. Dan melalui Pak Dedi saya nitip sampaikan ke Polri, Pak Dedi, itu LPSK supaya diberi akses yang cukup untuk mendampingi dan melindungi. Tidak harus diserahkan oleh Polri ke LPSK, tapi aksesnya supaya cukup. Dia mengamankan betul begitu. Selamat ini Barada ini saksi kunci nih, saksi utamanya di dia ini akan menentukan segala putusan. Jadi memang harus dilindungi ya, Prof. Mahfud. Prof. Mahfud masih bisa bertahan di satu meja atau ada agenda lain, Prof? Enggak, saya gini, saya mau nonton Mas Kiki dan Pak Dedi dan Mas Tobas, tapi dalam kamar. Baik. Dari dalam kamar sambil tiduran, ini capek saya. Baik, Prof. Mahfud. Terima kasih ya menonton ya. Saya ke Pak, ke Pak Kadif Humas, Pak Dedi Prasetyo. Pak Dedi, tersangka sudah ada, tapi motifnya belum diungkapkan oleh Kapolri. Kapan motif ini akan dibeberkan, Pak Dedi Prasetyo? Ya, jadi dari hasil komunikasi saya dengan Pak Kabar Eskrim juga, bahwa proses pendalaman ini masih terus dilakukan. Para saksi, pemeriksaan tersangka, dan dari hasil penyitaan barang bukti yang kemarin, itu pun masih dilakukan pemeriksaan, penganalisaan, sehingga proses pembuktian secara ilmiah, secara saintifik, ini nanti juga akan diungkapkan ke publik. Jadi kami mohon kepada publik untuk bersabar biar tim sus ini bekerja secara maksimal. Sehingga hasilnya bisa disampaikan juga secara komprehensif. Dan juga dari penyidik juga menyampaikan bahwa tidak semuanya bisa dibuka di publik. Karena hal khusus nanti akan dibuka di pengadilan. Nanti pengadilan kita tahu, transparan, kemudian juga akuntabel, semuanya bisa diuji di sana nanti seluruh
alat bukti yang dihadirkan oleh penyidik di sidang pengadilan. Pak Dedi, jadi kalau kembali lagi pada fokus publik sekarang adalah perlindungan hukum terhadap Baradae. Ini siapa yang akan nanganin? Kepolisian kah atau LPSK dan gimana akan melindungi Baradae? Ya bersinergi, jadi Bareskrim nanti yang memiliki tanggung jawab untuk melindungi, mengamankan Baradae atau Barada RI. Juga tadi seperti yang Prof. Mahfud sampaikan Pak Menko, nanti kita akan membuka ruang kepada LPSK untuk bisa melihat dan meninjau bagaimana ruang yang digunakan untuk Baradae diamankan oleh penyidik. Begitu. Kalau Baradae yang awalnya memang juga mengakui menembak dan terjadi tembak-menembak, kemudian berubah, faktor apa yang membuat kemudian Baradae itu kemudian mengubah pernyataannya menjadi menembak atas perintah? Ya, jadi begini, bahwa tim SUS ini kan bekerja ada 2 tim. Satu tim adalah ITSUS atau Inspektorat Khusus di bawah pimpinan Bapak Irwasum. Kemudian satu tim lagi adalah tim penyidik. Tim penyidik semuanya pro justia. Tim ITSUS ini mendapatkan beberapa keterangan dari saksi-saksi yang sudah diperiksa duluan. Ya, dari periksa duluan dari saksi-saksi tersebut ada indikasi bahwa pelakunya adalah RE dan dalam tanda kutip ya bisa dilakukan juga atas perintah saudara FS. Nah, dari hasil keterangan sementara yang diberikan ke ITSUS, ada unsur perbuatan melawan hukumnya pidana baru diserahkan kepada penyidik. Ya, penyidik mendalami lagi pemeriksaan terhadap saudara Barada RI atau Barada E tersebut. Ya, dari Barada E juga akhirnya mengakui, tapi dia minta perlindungan. Nah, apabila saya mengungkapkan, tolong saya juga dilindungi. Oke, setuju. Penyidik memiliki kewajiban untuk melindungi Baradae dan diberikan kesempatan untuk menghubungi orang tua. Setelah diberikan kesempatan orang tua, lululah Baradae. Baru Baradae menyebutkan bahwa dia melaksanakan penembakan tersebut atas perintah saudara FS. Ya, pada tanggal 30 yang lalu baru dari penyidik ya Dirpidu menetapkan saudara Barada RE atau Barada E sebagai tersangka. Ini merupakan pintu masuk untuk menetapkan tersangka-tersangka selanjutnya. Gitu. Pak Dedi, jadi kalau ini baru 1 bulan, kemudian Barada E baru terungkap siapa tersangkanya, sebenarnya problemnya kan apa? Karena apa TKP-nya sudah dirusak atau seperti apa sih? Ya, jadi perlu saya sampaikan juga ini menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Pak Kabar Eskrim dan Pak Irwasum. Bahwa tim ini dibentuk, tim khusus dibentuk oleh Bapak Kapolri tanggal 12. Ya, ketika tanggal 12 itu memang seperti yang disampaikan Bapak Kapolri kemarin, dalam proses asistensi, ya ini asistensi dulu Mas Budi, kepada Polres Jakarta Selatan dan Polda Metro. Ya, kita melakukan olah TKP pertama tanggal 12. Di olah TKP tanggal 12, dari Bareskrim menemukan beberapa hal. Ya, karena kita sudah melibatkan lapor, kita melibatkan Inavis, dan juga kedokteran forensik. Dari situ ada beberapa pertanyaan-pertanyaan dan kejanggalan-kejanggalan yang harus dialami. Kemudian kita melakukan olah TKP yang kedua. Di olah TKP kedua justru kita menemukan tambahan lagi alat bukti. Telongsong, kemudian baju, yang di awal TKP itu tidak diketemukan. Nah, timbul kecurigaan lagi. Kemudian olah TKP yang ketiga dan keempat, sama halnya seperti itu. Ada upaya-upaya dari pihak-pihak tertentu yang tadi 31 orang sudah ditetapkan sebagai terperiksa di ITSUS, itu melakukan upaya-upaya penghalangan, kemudian pengambilan CCTV, dan juga... Itu bermuara pada pelanggaran etik itu ya? Ya, betul. Nah, ada beberapa TKP yang boleh dikatakan yang harusnya murni, sudah direkayasa, sehingga penyidik mengalami kendala di situ. Rekayasa itu kesengajaan juga ya Pak Dedi ya? Ya gimana Mas? Rekayasa itu kesengajaan ya, setelah nembak kemudian dihilangkan semua barang bukti ya? Ya kesengajaan di situ. Makanya 11 personil Polri dari mulai pangkat bintang 2, bintang 1, Kombes, AKBP, dan PAMA, serta Bintara dimasukkan ke tempat khusus dalam hal ini untuk pendalaman lagi pemeriksaan selanjutnya. Apabila nanti ditemukan perbuatan melawan hukum pidananya akan diproses kembali. Sebenarnya tim penyidikan ini mulai bekerja tanggal 18, Mas Budi. Dari tanggal 18 tersebutlah tim ini
baru melaksanakan berbagai macam rangkaian pemeriksaan dan analisa laboratorium forensik. Akhir pada saat kami ke sana bersama tim, dari hasil uji balistik kita mencoba, sesuai dengan arahan Bapak Kapolri, kasus ini harus dibuka secara terang benerang, tapi unsur kehati-hatian, ketelitian, kecermatan, dan pembuktian secara saintifik harus dilakukan. Kita coba lihat terlebih dulu ya Pak Dedi ya, bagaimana pergerakan kasus dari Brigadir Yosua ini ya. Dari waktu ke waktu mungkin bisa ditampilkan. Ya, ini terjadi pada 3 Agustus, Barada Richard Eliezer ditetapkan sebagai tersangka. Ya. Lalu kemudian 4 Agustus, 25 personel Polri diperiksa diduga melanggar kode etik ketidakprofesionalan oleh olah TKP penembakan Brigadir Yosua. Kemudian muncul 6 Agustus, Irjen Verdi Sambo dibawa ke markas Brimob. Lalu kemudian 8 Agustus muncul tersangka lain, Brigadir Riki Rizal ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian 9 Agustus, kemudian Kapolri mengumumkan 4 tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua, Irjen Verdi Sambo, Barada Richard Eliezer, Brigadir Riki Rizal, dan KM. Totalnya ada 4 tersangka. Ini masih berpotensi akan bertambah lagi Pak Dedi? Ya, tidak untuk kemungkinan bahwa ini aja akan bertambah. Namun untuk pasal-pasalnya tentunya berbeda. Kalau 4 ini kan sudah masuk pasal 340, subsidiar 338, juntonya ada junto 55 dan 56. Oke. Ya, bagi nanti yang terkait menyangkut masalah penghilangan barang bukti, kemudian menghalang-halangi proses penyidikan, tentunya ada juga nanti pasal-pasal yang bisa diterapkan kepada para terperiksa yang saat ini sedang menjalani penempatan khusus di Makobrimob dan juga ada penempatan khusus di Propos Mabes Polri. Oke, baik Pak Dedi. Saya ke Kiki Hermawan Sulistyo. Sebulan akhirnya Kapolri bersikap tegas dan kemudian mengumumkan Verdi Sambo sebagai tersangka. Ini awalnya publik ragu-ragu, tapi kemudian ada kekuatan besar dan kemudian mengatakan tersangka. Apa yang membuat itu terjadi? Publik ya. Jadi begini, ada beberapa catatan saya. Yang catatan pertama, prinsip diskresi. Sebelum itu mungkin ada benchmark rujukan kasus O.J. Simpson di Amerika. Oke. Ya, itu 1 tahun lebih, hampir 1,5 tahun. Di persidangan tuh dibuka detail dan kita bingung yang nonton. Hari ini wah seperti pengacaranya benar. Oke. Besok jaksanya yang benar. Oke. Gitu. Itu 1 tahun sampai negara bagiannya mau bangkrut itu. Anda mau mengatakan ke situ? Nah, ini akan kejadian nanti kalau polisinya tidak cukup punya bukti di persidangan. Oke. Gitu loh. Nah, itu butuh waktu satu. Nah, butuh waktu itu kenapa tidak bisa cepat? Tadi sudah disebutkan HP disita, diserahkan. Ternyata HP baru. Oke. Nah, terus semua itu kan ceceran darah itu kalau dibersihkan. Tapi itu masih bisa diuji DNA. Uji DNA itu butuh waktu. Nah, kemarin kan diperiksa rumahnya. Orang bingung kenapa sepatunya diambil. Nah, kalau sepatu itu ternyata dipakai lalu ada jejak DNA-nya di TKP, berarti kan dia ada. Tetapi kalau tidak ada jejak DNA-nya, maka berarti tersangka ini tidak ada di situ. Oke. Sehingga pasal yang dikenakan tidak bisa pasal pembunuhan gitu. Ini kalau saya jadi pengacaranya bisa lihat dengan jeli seperti itu, bisa hati-hati. Itu satu. Yang kedua, prinsip yang diterapkan ya. Polisi itu mengenakan prinsip diskresi namanya. Diskresi. Diskresi itu untuk universal. Semua polisi di dunia punya diskresi. Setiap anggota polisi memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan sendiri. Oke. Nggak perlu lapor komandan. Termasuk nembak nih? Iya. Jadi Dia tidak nembak itu diskresi. Dia menembak itu diskresi. Kalau ada perintah? Nah, ada perintah artinya dia tidak menggunakan diskresinya. Oh. Kenapa? Itulah sebabnya di polisi, lalu atasannya polisi itu siapa? Atasannya polisi itu hukum.
Oh. Nah, jadi kalau dia diperintah menembak, dia tahu ini melanggar hukum. Jangan harusnya ditembak. dia menolak. Oke, baik. Dia menolak, ini boleh. Ah. Nah, dengan prinsip seperti ini, 2 kali Polri itu pernah menangkap, menahan, memeriksa, dan menyidangkan 2 kabar reskrim aktif loh. Ya. Kabar reskrim aktif itu bintang 3. Bintang 3. Bintang 6 kalau kiri kanan ya? Iya, masih menjabat lagi. Nah, itu bisa ditahan, bisa diproses hukum. Baik. Karena prinsip diskresi. Oke, baik. Saya ke DPR dulu, Tobas. Ini DPR ini dulu banyak dikritik diam aja, tapi sekarang lihat gimana setelah Kapolri mengumumkan Verdi Sambo sebagai tersangka? Jadi ada 2 hal ya, karena kejadian ini terjadi ketika kita masa reses, sehingga kita tidak bisa melakukan pemanggilan secara formal. Tapi komunikasi secara informal tetap dilakukan, dan kita di dalam grup juga membahas ini. Yang kedua adalah soal kehati-hatian. Ketika kejadian ini terjadi, memang berbagai versi cerita yang kita dapatkan. DPR bingung juga ya? Ya, kita juga tidak berani mengambil sikap tertentu sebelum kita mendapatkan kepastian. Tapi biasanya agresif kali biasanya. Ya karena itu tadi, karena ternyata versinya macam-macam nih. Kita mau menunggu dulu apa yang temuan-temuan berikutnya untuk menunjukkan ini sebenarnya seperti apa. Dan ketika kemudian Mabes Polri sudah mengambil alih kasus ini, mulai terang benderang, ya, baru kita kemudian bisa menentukan langkah-langkah selanjutnya. Jadi nunggu terang dulu ya, baru ikut gitu ya? Ya, karena kita juga tidak mau gegabah kalau misalnya kita mengambil sikap dalam keadaan fakta-fakta yang belum bisa kita pastikan, itu kan kita juga bisa salah langkah. Tapi gini, kalau menurut dari Tobas gitu, dampak politik secara internal setelah Kapolri menetapkan Verdi Sambo sebagai tersangka seperti apa? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini.